Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari siapkan hati untuk kita mengalami hadirnya Tuhan dalam ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan peneguhan sidi. Sorotan tema minggu ini, tak ada Allah lain. Mari berdiri dan mari memuliakan Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 353 ayat pertama, 2, dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidih pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidih, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Mari rendahkan hati dengan sesal dan malu, mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan dalam kesungguhan memohon anugerah pengampunannya. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui jalan pikiran dan tindakan kami. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi dalam pandangan mata-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa kami berdosa kepadamu, ya Tuhan. Kami masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan terkadang kami lebih memilih tetap hidup dalam dosa. Mulut kami menyebut dan memuliakan Tuhan, tetapi hati masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati dan dengki. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang dengan kesungguhan dan kerendahan hati, mengaku segala kelemahan dan dosa kami. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Sebagai sesama anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu, kami banyak kali melalaikan untuk saling menguatkan dan mengabaikan teguran-teguran kepada muda-mudi jemaat-Mu saat mereka menghadapi masalah dalam persekutuan jemaat-Mu. Kasihani dan ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa
Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. 2 Timotius 2 ayat 2-3 berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 111 ayat 1-11. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan Dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya, Dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kau
Untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan atau pelayanan firman Tuhan, mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi bahan bacaan dan renungan kita saat ini. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Pembacaan berikutnya 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Dan pembacaan Injil menurut Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Injil menurut Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami, pemilik dan pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan sediakan. Kami dapat menjalani dan menikmati kehidupan di hari-hari yang telah kami lewati, di sepekan yang baru saja berlalu. Kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan sediakan, melayakkan kami mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah dalam ibadah raya Minggu saat ini. Kami bersyukur bersama dengan orang tua yang hari ini akan menyaksikan peneguhan sidi dari anak-anak mereka. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memperlengkapi para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk ketaatan dan kesetiaan dari semua anak-anak kekasih dalam menerima pembelajaran iman Kristen. Ya Allah Bapa dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan firman Tuhan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya
Perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakannya tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya menjadi seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, 'Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini.' Demikianlah sabda Tuhan." Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Aku telah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 berkata demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom. Minggu ini jemaat Tuhan, jemaat keramat bersyukur, bersukacita karena di hadapan kita ada 16 anak-anak kekasih kita yang akan menyatakan pengakuan imannya, berdiri di hadapan Tuhan untuk berikrar menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja, menjadi prajurit-prajurit Kristus, ya. Para anak-anak yang akan menerima peneguhan sidi. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita itu ada pada 2 Raja-Raja 5, ayat 1 sampai 15. Dan kita ada pada sorotan tema yang mengatakan, tidak ada Allah lain. Itu tema kita. Tidak ada Allah lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Dan juga jangan pernah menghinakan seseorang hanya karena dalam pandangan kita keadaannya rendah. Orang hebat sekalipun pasti punya kekurangan. Orang yang dipandang rendah bisa saja diberikan kemampuan atau kelebihan oleh Tuhan untuk menolong atau melakukan hal-hal yang luar biasa. Realitas kehidupan seperti ini mau memberikan pelajaran kepada kita untuk jangan tinggi hati atau sombong ketika mampu dan sukses. Dan jangan mengkerdilkan atau mengecilkan imanmu hanya karena merasa keadaan tidak sama dengan orang lain.
Karena yang mengendalikan dan menentukan jalan hidup adalah Tuhan. Tuhan punya cara dan Tuhan dapat memakai siapa dan apa saja untuk membuat seseorang dihormati dan memuliakan Tuhan. Karena sudah banyak kita saksikan. Yang hebat belum tentu terhormat. Dan orang yang dipandang rendah itu bisa ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Ini pelajaran hidup. Untuk kita sadar diri atau tahu diri. Yang hebat belum tentu terhormat dan belum tentu memuliakan Tuhan. Orang rendah bisa ditinggikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Naaman adalah seorang panglima perang Raja Aram. Naaman sangat dihormati dan disayangi oleh raja atau tuannya. Karena dia berhasil untuk memimpin dan menaklukkan para lawan. Sehingga Aram selalu di pihak yang menang. Itu dalam perjuangan Naaman sebagai panglima. Termasuk Israel itu terus-menerus dijajah oleh Aram dan ditaklukkan. Makanya ini catatan di sini, orang Israel itu sangat benci sekali dengan orang Aram. Itu musuh bebuyutan. Tapi apa yang kita lihat dengan Naaman? Orang yang hebat, orang yang rajanya atau tuannya pandang sebagai orang yang dihormati, ternyata dia punya kekurangan. Ayat 1 katakan begini, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Orang terpandang. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Hebat, tapi punya kekurangan atau kelemahan. Penyakit kusta pada saat itu adalah penyakit yang dipandang atau dinilai sebagai kutukan dari Tuhan. Tapi kemudian disaksikan ada seorang anak gadis atau seorang anak perempuan Israel yang dibawa sebagai tawanan dan dijadikan budak secara khusus melayani istri Naaman. Sebagai seorang tawanan yang dijadikan budak, di mana negerinya dijajah, keluarganya atau orang tuanya atau bangsanya menderita, dibuat penjajah, dibuat Naaman bersama dengan yang lainnya. Perasaan kebanyakan orang ketika dia dijadikan korban, bangsanya dikorbankan menderita, itu perasaan biasanya menaruh rasa benci. Bahkan mungkin dendam. Biasanya mungkin kalau kita terlalu benci kepada orang, kalau kita lihat dia sakit, biasanya kalau tidak bisa kendalikan diri, dia katakan begini, mudah-mudahan tidak sembuh, kalau bisa mati. Iya kan? Ya. Tapi seorang perempuan ini, anak gadis Israel sebagai tawanan, dia tidak melakukan hal seperti itu. Gadis itu memiliki hati yang sangat baik. Gadis itu malah memberikan informasi supaya Naaman mendapatkan kesembuhan. Gadis itu menyampaikan kepada istri Naaman, kepada nyonyanya, bahwa di Samaria ada nabi-nabi yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Secara implisit, informasi yang diberikan kepada informasi dari gadis atau perempuan ini itu mau menyatakan
atau mau memberikan kesaksian tentang imannya, bahwa di Israel, Samaria, ada hamba Allah yang bisa dipakai oleh Allah untuk menyembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini yang dalam pengantar tadi saya katakan, jangan kerdilkan, jangan kecilkan diri dan imanmu karena keadaan. Lihat gadis itu, dia sebagai tawanan, dia sebagai seorang pelayan, tapi dia tidak mau kerdilkan imannya. Dia tetap menyaksikan imannya ketika dia melihat tuannya sedang dalam pergumulan penyakit kusta. Dia katakan, di Samaria sana ada nabi yang bisa sembuhkan. Dengan kata lain, dia mau katakan bahwa di sana ada hambanya Allah yang Allah bisa pakai untuk menyembuhkan. Hal kecil, tapi berdampak luar biasa. Seakan sederhana, informasi saja, tapi dampaknya besar, luar biasa. Hari ini 16 anak kekasih kita di hadapan kita akan menerima peneguhan sidi. Sejatinya setelah diperlengkapi 8 bulan, itu sungguh-sungguh menyatakan komitmen untuk mau siap bersaksi. Dimanapun kamu ada nantinya, di sekolah atau di kampus, dalam realita tantangan, jangan kerdilkan imanmu. Janji? Janji? Jangan kerdilkan imanmu. Tetap bersaksi. Menyaksikan siapa Allah yang kita sembah. Yang kuasanya sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Anak gadis itu atau perempuan itu memiliki hati yang luhur sehingga ikhlas menerima keadaan. Dia ikhlas menerima keadaan. Keikhlasan menerima keadaan membuat gadis itu memiliki kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dan melakukan kebaikan. Itu yang saya katakan tadi. Oleh kebanyakan orang mungkin dia katakan begini, mudah-mudahan dia tidak sembuh, kalau bisa dia mati. Tapi anak perempuan itu tidak. Karena dia ikhlas, jalani, terima keadaan, punya hati yang baik, sehingga dia mampu mengalahkan kejahatan, dan yang dilakukan adalah kebaikan. Orang yang tidak ikhlas menerima kenyataan atau keadaan, itu adalah sasarannya iblis untuk melakukan kejahatan. Biasanya orang yang tidak ikhlas menerima keadaan dan dipakai oleh iblis itu, bawaannya suka marah-marah, benci, dendam, suka korbankan dirinya sendiri, dan suka korbankan orang lain. Iya, biasa kan orang yang tidak ikhlas menerima keadaan itu, biasa dia menyiksa diri dan juga suka menyiksa orang lain. Perempuan itu karena dia ikhlas menerima keadaan, dia melakukan apa yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat. Setelah mendapatkan informasi itu, kemudian dikatakan Naaman menghadap dan menyampaikan kepada tuannya, yaitu Raja Aram. Lalu kemudian Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel untuk melayani dan memberikan kesembuhan kepada Naaman. Tetapi bagaimana respon dari Raja Israel? Raja Israel itu karena dia sudah punya kebencian dengan Aram, sehingga responnya adalah terhadap surat yang disampaikan itu selalu negatif. Dia tanggapi secara negatif. Ayat 7 ya, katakan begini. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan padaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Karena dia sudah punya perasaan benci, maka segala sesuatu dia tanggapi negatif. Dia katakan, lihat, dia cari gara-gara lagi. Ya kan?
Dia mencari gara-gara. Karena itu pesan firman Tuhan di sini mau katakan begini, hilangkan kebencian dalam hati. Jangan pernah ada kebencian dalam hati. Karena kalau ada kebencian di dalam hati, itu merusak relasi kita dengan orang lain dan relasi dengan Tuhan. Karena yang ada dalam diri itu selalu negatif. Karena di dalam diri ini ada benci. Makanya orang kalau melakukan dia sudah mulai curiga. Kayak Raja Aram, kayak Raja Israel, ini cari gara-gara lagi ini. Ya, padahal tidak seperti itu. Tapi karena di hatinya ada kebencian. Makanya segala sesuatu negatif. Dipandangnya selalu negatif. Buang kebencian itu. Elisa kemudian mendengar bahwa raja marah. Lalu dia menguyakkan jubahnya. Marah raja. Karena kemarahannya dia koyakkan jubahnya. Elisa tahu. Lalu Elisa kemudian mengirim pesan kepada raja supaya Naaman itu datang kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang yang merasa diri terpandang, Elisa meminta supaya Naaman, orang hebat itu yang merasa dirinya hebat, datang kepada Naaman. Sebagai seorang yang merasa diri hebat, yang merasa diri terpandang, yang merasa diri terhormat, pastilah yang ada dalam pikiran Naaman dan yang diharapkan oleh Naaman ialah seorang nabi itu, yaitu Elisa itu, pasti sambut dia sebagaimana seorang menyambut orang yang terhormat. Itu pasti yang ada dalam pikirannya. Kan dia merasa hebat, merasa terhormat. Berarti nanti Elisa sambut dia sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang terpandang, layaknya sebagai orang yang dihormati. Dan sudah pasti yang diharapkan oleh Naaman ialah nantinya Naaman akan diperlakukan spesial dan akan diberikan fasilitas yang khusus atau spesial juga. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang diharapkan, apa yang ada dalam pikiran Naaman itu tidak terwujud. Elisa bahkan tidak menemui Naaman. Yang disuruh untuk menemui Naaman adalah pesuruhnya atau hambanya. Pasti kalau orang merasa hebat dia tersinggung. Kenapa dia tidak keluar? Dia pandang apa saya? Kenapa pelayannya yang disuruh keluar? Bukan Elisa yang keluar, tapi pesuruh atau pelayannya yang disuruh untuk menyambut Naaman. Bahkan fasilitas yang disediakan ialah dikatakan suruh Naaman pergi untuk mandi di Sungai Yordan 7 kali. Ada apa ini? Sungai Yordan yang kecil, yang menjijikkan itu, saya harus disuruh mandi ke sana. Naaman merasa bahwa itu tidak pantas bagi seorang yang hebat dan terhormat. Perlakuan ini kemudian membuat Naaman kesal dan marah. Dalam keadaan kesal dan marah, kembali lagi Tuhan pakai orang yang sederhana. Tuhan pakai orang yang sederhana untuk ingatkan tuannya. Hamba-hambanya yang dipakai lagi untuk ingatkan tuannya. Sehingga hamba-hambanya katakan, lakukan saja apa yang disampaikan oleh Elisa. Bukankah kalau sesuatu yang lebih berat atau besar lagi dikatakan engkau akan lakukan. Apalagi ini cuma disuruh pergi mandi di Sungai Yordan, lakukan saja itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa Naaman mendapatkan perlakuan seperti itu? Seorang hebat tapi tidak disambut dengan hebat. Seorang hebat tapi tidak disediakan fasilitas yang baik. Mengapa? Karena Tuhan pakai cara itu mau menghancurkan kesombongan.
Tuhan pakai cara itu menghancurkan kesombongan Naaman. Memang kadang-kadang cara Tuhan itu unlogik, di luar akal kita. Sulit diterima. Kenapa saya harus dihinakan seperti ini? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Kisah Naaman ini memperlihatkan kepada kita, diperlakukan seperti itu karena Tuhan sedang menghancurkan kesombongan seorang Naaman yang merasa dirinya terhormat dan hebat. Supaya dia memiliki kerendahan hati, dia merendahkan dirinya, tidak selalu merasa hebat dengan keadaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, peringatan dari pelayan-pelayannya menjadi pelajaran bagi kita ketika kita merasa hebat. Jangan abaikan nasihat atau peringatan orang-orang yang kita pandang rendah. Yang ingatkan Naaman itu kan pelayan-pelayannya. Seandainya tidak diingatkan oleh pelayan-pelayannya, Naaman tetap dengan emosinya. Tapi diingatkan oleh pelayan-pelayannya. Ini pelajaran bagi kita. Jangan pernah merasa diri hebat lalu tidak mau dengarkan orang-orang yang ada di bawah kita. Karena Tuhan bisa pakai mereka untuk ingatkan dan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Mari lihat Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ketika Naaman taat untuk melakukan apa yang disuruhkan kepadanya, mandi di sungai Yordan yang notabene sungai yang hina baginya. Ketika Naaman menyatakan ketaatannya, maka Tuhan menyembuhkannya. Tuhan memulihkannya. Sehingga kemudian terungkaplah pengakuan iman Naaman ayat 15. Katakan begini. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu," katakan, "bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Sekarang aku tahu di seluruh bumi ini tidak ada Allah lain. Hanya Allah yang ada. Disembah oleh umatnya Israel." Itu pengakuan iman. Tidak ada Allah lain merupakan kesaksian Naaman pasca Tuhan memulihkan dirinya. Sama dengan pengakuan Raja Israel di ayat 7 pembacaan kita. Raja Israel itu juga mengakui bahwa tidak ada Allah lain. Hanya Allah yang berkuasa. Sehingga dia katakan, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Seorang raja pun mengakui bahwa hanya Allah yang berkuasa. Dia mengungkapkan pengakuan imannya bahwa Allah yang dapat menyembuhkan, tidak ada Allah lain selain Allah yang disembah oleh Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua ini yang adalah pengikut Kristus atau orang percaya adalah orang-orang yang sudah menerima kesembuhan. Kita bisa duduk menyembah Tuhan saat ini karena kita telah mengalami kesembuhan atau pemulihan dari Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan karena itu kita semua pun seharusnya memiliki pengakuan iman bahwa tidak ada Allah lain. Kata tema kita, tidak ada Allah lain, hanya Dia Allah yang berkuasa dan sanggup untuk memulihkan kita. Dan karena kita sudah mengalami kesembuhan atau sudah dipulihkan, maka kita semua diutus, dipanggil untuk menjadi prajurit Allah. Kata Paulus dalam Timotius tadi. Kita dipanggil untuk menjadi prajurit Allah atau pahlawan yang taat kepada Kristus Yesus. Sekali lagi, 16 anak-anak kita, beri dirimu untuk menjadi prajurit Allah yang setia. Sebagai prajurit Allah yang setia, dia tidak hanya fokus kepada dirinya, tapi fokus kepada Tuhan. Kamu adalah prajurit-prajurit Allah. Harus taat kepada Kristus Yesus.
harus menjadi prajurit Allah yang setia. Jangan hanya karena materi, jangan hanya karena cinta. Kamu gadai, kamu jual imanmu. Jadi prajurit Kristus Yesus yang setia. Dimanapun kamu ada, beritakan kabar sukacita. Beritakan kabar sukacita kepada teman-temanmu yang sedang bergumul. Kehadiranmu harus mempersaksikan imanmu dimanapun berada. Dan kunci penyembuhan Naaman ini menjadi catatan bagi kita semua. Kunci penyembuhan Naaman ialah dia mau merendahkan diri. Dia punya kerendahan hati dan mau taat. Karena banyak orang yang mengaku bahkan aktif ikut kegiatan-kegiatan pelayanan tapi tidak rendah diri. Tidak merendahkan dirinya. Mengaku sebagai pelayan aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan, tapi tidak rendah hati. Mengaku sebagai pelayan, tapi tidak taat kepada kehendak Tuhan. Dia taat kepada kehendak dirinya. Apa kata hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya. Orang seperti ini menjadi batu sandungan. Sebagai prajurit Allah, kalau kita mau mengalami kesembuhan dan pemulihan, harus rendah hati, merendahkan diri, dan hanya taat kepada Tuhan. Ketika Naaman mau taat dan belajar rendah hati, serta tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, ia pun mengalami kesembuhan secara total. Demikian juga dengan 10 orang kusta yang dikisahkan dalam Lukas. Karena mereka mau dengar perintah Tuhan Yesus dan melakukannya, mereka kemudian disembuhkan. Walaupun dalam kenyataannya hanya 1 orang yang datang mengucap syukur. 9 orang lupa diri. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus. Prajurit yang baik bagi Kristus adalah pribadi-pribadi yang memberitakan nama Tuhan melalui hidupnya, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Tidak ada Allah lain. Dia Bapa kita, pemilik hidup kita, setia memeliharakan hidup kita. Kuasanya sanggup memulihkan kita. Dan karena itu, yang diharapkan dari kehidupan kita adalah rendahkan hati dan hanya mau taat pada apa yang diperkatakan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam akta khusus peneguhan sidi bagi 16 anak-anak kita yang telah diperlengkapi dalam pembelajaran iman Kristen atau katekisasi selama kurang lebih 8 bulan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan meneguhkan saudara-saudara kita yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, sehingga mereka menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja dan menerima keluasan akan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang akan diteguhkan yaitu Saudara Henry Pascal Pangari, Saudara Harapiano Bija,
Saudari Elsie Limbong Sarira, Saudari Rahel Mangiri Tumbang Datu, Saudari Rante Naya Baraktiku, Saudari Era, Saudara Daniel Yosafat Rerung, Saudara Germani Joshua Karni Faro, Saudara Samuel Kamase Rante, Saudari Dwike Marsiana Bija, Saudari Chelsea Alicia Toding, Saudari Risma Wahyuningsi, Saudari Alfeli Ocean Tandisero, Saudari Junifa Dian Kristi Angelika, Saudara Enos Insagi Tandirapak, Saudara Axel Tandigala Manurung. Saudara-saudari akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang juga adalah ikrar atau pengakuan di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh semua jemaat. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara-saudari kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya, kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin saudara pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara-saudari? Apakah saudara-saudari percaya? Kedua, mengakukah saudara-saudari akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan gereja Toraja, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kemurnian pengajaran itu? Apakah jawab saudara-saudari? Apakah saudara-saudari mengaku? Ketiga, berjanjikah saudara-saudari akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gereja apabila saudara jatuh ke dalam dosa? Apakah jawabmu, Saudara Henry Pascal Pangari? Ya, saya berjanji. Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu, Saudara Harapiano Bija? Ya, saya berjanji. Amsal 20 ayatnya yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Demikian firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Elsie Limbong Sarira? Ya, saya berjanji. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Rahel Mangiri Tumbang Datu? Ya, saya berjanji. Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Rante Naya Baraktiku? Ya, saya berjanji. Amsal 4 ayat 13-14. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Era? Ya, saya berjanji.
Amsal 3 ayat 7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu saudara Daniel Yosafat Rerum? Ya, saya berjanji. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu saudara Germani Joshua Carnivaro? Ya, saya berjanji. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu saudara Samuel Kamase Rante? Ya, saya berjanji. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu saudari Dwike Marsiane Bija? Ya, saya berjanji. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu saudari Chelsea Alicia Toding? Ya, saya berjanji. Amsal 16 ayat 9. Setiap manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu saudari Risma Wahyuningsih? Ya, saya berjanji. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu saudari Alfeli Ocean Tandiseru? Ya, saya berjanji. Amsal 3 ayat 13-14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu saudari Junivia Dian Kristi Angelika? Ya, saya berjanji. Amsal 16 ayat 2-3. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu saudara Enos Insagi Tandirapa? Ya, saya berjanji. Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang diri sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Apakah jawabmu saudara Axel Tandigala Manurung? Ya, saya berjanji. Amsal 17 ayat 20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudari untuk selalu menyatakan komitmen imannya, dan bagi para orang tua terus memberikan dukungan kepada anak-anak dalam mereka menjadi dewasa sebagai anggota yang dewasa dari gereja Tuhan untuk memberikan kesaksian. Dan sebentar anak-anak juga punya harapan kepada para orang tua, dan harapan itu mereka sudah tuangkan dalam tulisan, dan sebentar ada surat cinta dari anak-anak kepada orang tua tentang harapan-harapan mereka. Sesuai dengan pengakuan saudara, maka kami meneguhkan saudara menjadi anggota dewasa dari gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal akan membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam diri kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.
Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Ambillah, makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini.
Ambillah, minumlah. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 53-54.
Penyerahan Alkitab dan Akte Sidi. Dipersilahkan menyampaikan ungkapan kasih kepada orang tua yang telah disidi. Ayo jalan. Cari mama papanya.
Dipersilahkan orang tua Sidi dan keluarga untuk memberikan persembahan.
Silakan liturgi kita dilanjutkan Pak Pendeta. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena oleh bimbingan Roh-Mu, saudara-saudara kami, anak-anak kami ini telah mengaku imannya secara pribadi, bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami memohon anugerah-Mu, kemuliaan-Mu, dan kekuatan Roh-Mu untuk memenuhi hati mereka. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus kini dan selamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Merespon firman Tuhan dari Nas Persembahan pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari puji Raja Sorga. Persembahan
instrumen. Kita mulai dari ayat pertama. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Ayat 2. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat damai, dulu kini selamanya, panjang selama-lamanya. Puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Instrumen aja. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pemilik kehidupan kami, hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas perkenaanmu dan pimpinanmu, sehingga kami boleh berhimpun, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Keistimewa ya Tuhan, oleh bimbingan dan tuntunan Roh-Mu, kami semua boleh dikenyangkan lagi dengan firman-Mu, baik melalui firman yang kelihatan
maupun firman yang telah kami dengarkan. Engkau telah mengajarkan kami agar tetap percaya dan menyadari bahwa Tuhan bisa memakai siapapun sebagai saluran berkat bagi kami. Engkau mengajarkan kami untuk tidak tinggi hati, untuk tidak sombong, tetapi selalu rendah hati. Dan Engkau mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah diurai oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Yulia. Tuhan berkati hamba-Mu bersama dengan suami dan anak-anak dalam kehidupan maupun pekerjaan dan pelayanan setiap saat. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa seluruh keberadaan hidup kami sebagai jemaat-Mu, jemaat keramat di tempat ini. Dalam suka maupun duka, kami percaya Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Dan pada kesempatan ini, kami terus berdoa untuk sejumlah saudara-saudara kami, orang-orang yang dekat dengan kami, yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai-bagai duka. Baik bergumul karena sakit penyakit, penderitaan fisik yang mereka telah alami hingga saat ini. Ada banyak upaya usaha yang telah dilakukan, baik pemulihan melalui pengobatan perawatan di rumah sakit, maupun pemulihan dan pengobatan dengan cara berobat jalan, dan tindakan-tindakan lainnya. Tetapi kami tetap percaya bahwa hanya belas kasihan Tuhanlah kami akan dipulihkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi dan cintai. Tuhan tolong hiburkan, kuatkan mereka agar mereka tetap senantiasa penuh pengharapan bahwa di balik kematian sesungguhnya ada kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Walau dalam hidup ini ada banyak hal yang mendukakan hati kami, tetapi kami sungguh percaya bahwa kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan tetap melimpah kami nikmati, kami alami dalam perjalanan hidup kami. Ada pemeliharaan Tuhan yang kami boleh alami secara khusus bagi saudara-saudara kami yang oleh perkenaan Tuhan sepanjang pekan ini boleh ditambahkan masing-masing usia 1 tahun lagi. Tuhan, kami percaya mereka yang telah tertera namanya di Warta Jemaat semua boleh berkenan menikmati pemeliharaan Tuhan karena Engkau mengasihi mereka. Pelihara mereka, tuntun mereka terus. Sempurnakan sukacita mereka dalam kasih dan pemeliharaan-Mu yang akan terus mereka alami dan nikmati, baik sepanjang pekan ini maupun seterusnya. Tetapi ajar juga mereka untuk terus mensyukuri berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya itu berkat Tuhan yang kami alami, ada banyak berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, kami alami dalam kehidupan baik pribadi maupun dalam kehidupan bersama keluarga kami. Sukacita, damai sejahtera
yang berkenan kami alami dalam setiap keluarga kami. Hubungan suami istri, hubungan kami sebagai orang tua dengan anak-anak kami, dan anggota keluarga lainnya adalah berkat Tuhan yang patut kami syukuri. Juga berbagai-bagai berkat material yang Tuhan telah berikan kepada kami, penyembuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Semuanya kami syukuri ya Tuhan. Kami terus berdoa dan bermohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum beruntung, mereka masih sedang dalam pengangguran. Tuhan, bukakan kesempatan peluang kerja bagi mereka. Kami percaya Tuhan adalah sumber segala pengharapan kami, yang akan menjadi sumber bagi saudara-saudara kami yang saat ini menanti pertolongan daripadamu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pekerjaan usaha-usaha yang kami lakukan. Tuhan berkati, biarlah melalui semua yang kami kerjakan, yang kami usahakan, Tuhan memberkati sehingga mendatangkan kebaikan, sukacita bagi kami sebagai keluarga, juga dapat dinikmati oleh sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua tugas tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami, baik sebagai pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, sebagai pengusaha, sebagai buruh harian, sebagai mahasiswa, dan berbagai-bagai aktivitas yang kami lakukan. Tuhan berkati, mampukan kami, berikan kekuatan fisik kepada kami, kesehatan, bahkan kemampuan berpikir, agar semuanya kami boleh angkat dan lakukan dengan baik. Terlebih khusus ya Tuhan, untuk tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada masing-masing kami, dimanapun, baik di dalam gerejamu, maupun di instansi-instansi dimanapun Tuhan pekerjakan kami. Mampukan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang baik, khusus sebagai majelis gereja, pengurus OIG, baik di aras sinode, wilayah, klasis, maupun di jemaat-jemaat, sampai ke jemaat keramat di sini. Bahkan seluruh pengerja-pengerja gereja, Tuhan berkati, berikan semangat spirit agar kami semua tetap dimampukan untuk memberi diri, bekerja melayani Tuhan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih dan cintai, dimanapun mereka berada. Orang tua kami, sanak saudara kami, istri, suami, anak, cucu, yang mungkin saat ini sedang berjauhan dengan kami, karena hal-hal yang tidak bisa dielakkan, karena pendidikan, karena pekerjaan, karena sakit penyakit. Semuanya kami doakan ya Tuhan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keadaan mereka, menyapa mereka, memberkati mereka, memberikan damai sejahtera bagi mereka semua. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, para menteri, seluruh aparatur negara, lembaga-lembaga tinggi negara, orang-orang yang Tuhan pakai di sana. Tuhan, beri hikmat, beri kemampuan kepada mereka untuk dapat menjadi alat di tangan Tuhan
untuk mendatangkan shalom bagi semua, bagi masyarakat bangsa Indonesia. Kami tetap dan terus mendoakan bangsa dan negara kami, kota di mana kami ada. Tuhan berkati. Biarlah tempat di mana Tuhan percayakan kepada kami untuk hidup dan menikmati hidup dapat memberikan suasana yang aman bagi kami semua. Terlebih khusus untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan tolong hindarkan dan jauhkan dari bangsa dan negara kami segala anasir-anasir jahat yang akan memporak-porandakan kesatuan dan persatuan bangsa kami. Berikan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan hidup kepada kami semua. Sukses dan kebahagiaan. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan telah meneguhkan ke-16 anak kami menjadi anggota dewasa gereja di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka semua. Mereka adalah pilar-pilar gereja yang akan menopang keutuhan dan persekutuan masa depan jemaat-Mu. Kuatkan mereka dengan iman, dengan firman-Mu yang mereka akan dengar setiap saat. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Engkau telah berikan kepada kami untuk menyatakan buah-buah iman kami kepadamu. Tuhan terima, Tuhan berkati, baik persembahan anak-anak kami bersama dengan orang tua dan keluarga, maupun persembahan jemaat-Mu melalui pundi-pundi. Kami percaya semua ini adalah berkat dari Tuhan. Kami kembalikan untuk dipakai sebagai alat Tuhan, untuk menyebarluaskan kehendak-Mu, baik di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, maupun di tempat yang lain. Seusai ibadah ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, khusus hari ini dan seterusnya. Ini doa kami, permohonan kami, syafaat kami, ungkapan syukur kami hari ini. Berkenan Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa kami ini. Sebab kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Disilakan paduan suara PWGT.
Betapa besar kasih-Mu, Tuhan, terukir di dalam hidupku. Setiap nafasku ada di tangan-Mu. Kau memberikanku harapan yang baru. Tak pernah ragu bersama-Mu. Serahkan seluruh hidupku, Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Masa depanku ada di tangan-Mu. Oh, betapa besar kasih-Mu, Tuhan, terukir di dalam hidupku. Setiap nafasku ada di tangan-Mu. Besarkan seluruh hidupku, Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Masa depanku ada di tangan-Mu. Oh, betapa besar kasih-Mu, Tuhan, terukir di dalam hidupku. Setiap nafasku ada di tangan-Mu. Setiap nafasku ada di tangan-Mu. Tuhan dimuliakan. Kita mengakhiri ibadah ini, jemaat saya jemput berdiri. Pegang tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku.
yang aku tempuh. Namun cerah berseri jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah, Kristus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagi kamu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dalam sepanjang kehidupan, Dia jaminan hidupmu sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dimohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu tanggal 9 Oktober 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Amos dan Ibu Pendeta Yulia dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari. Warta Komisi Ibadah. Ibadah Bahasa Toraja dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 jam 9.00 WIB. Demikian untuk diketahui. Warta SMGT. Dalam rangka persidangan GSM, untuk memilih pengurus baru periode 2022 sampai periode 2025, SMGT berencana akan melakukan aksi amplop tanggal 9 Oktober atau hari ini dalam ibadah pagi dan sore. Mohon dukungan warga jemaat. Warta PPGT. PPGT akan mengadakan latihan kepemimpinan pemuda dasar yang rencana akan dilaksanakan pada hari Jumat Minggu tanggal 21 sampai 23 Oktober 2022 bertempat di Villa Bukit Berkat. Bagi rekan-rekan pemuda yang akan mengikuti kegiatan ini diharapkan mendaftar melalui form yang telah dibagikan ke WhatsApp grup sektor masing-masing dan grup PPGT, atau bisa melalui link yang ada di bio akun sosial media Instagram PPGT. Untuk pertanyaan bisa langsung menghubungi pengurus atau ke Saudari Aca. Warta PWGT. Ibadah rutin PWGT dilaksanakan secara Zoom pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB. Tuan rumah Ibu Berni Sapan, Ibu Justiana Pulung, pelayan Ibu Alfrida Kasyaheng. Majelis Gereja mengucapkan selamat atas pertambahan usia untuk 1 minggu ke depan buat Bapak Ibu dan saudara-saudari.
Mari Bapak Ibu kita terus mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kita yang masih dalam kelemahan tubuh, baik yang berobat inap maupun berobat jalan. Warta tambahan, dalam rangka persidangan PWGT ke-14 yang akan diadakan tanggal 19 November 2022, PWGT mengadakan aksi dana berupa Pak Piong, bisa diambil di bawah setelah ibadah. Kedua, bagi semua anggota PWGT dapat mengisi link yang sudah di-share di grup agar dapat memberikan saran dan usul paling lambat tanggal 16 Oktober. 3, ada juga aksi penjualan pemerasan mentah ya, bukan tolak pemerasan. Kopi, kue, disilakan yang berminat agar menghubungi panitia di ruang serbaguna. Ada ungkapan hati dari orang tua Sidi yang akan diwakili oleh Bapak Martinus Bija. Disilahkan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada orang tua ke-16 anak-anak Sidi hari ini yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ucapan hati seperti kata Majelis Gereja tadi, atau ucapan terima kasih. Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang kami hormati, Bapak Ibu, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, orang tua dari ke-16 anak-anak Sidi, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita menyaksikan 16 anak-anak kami yang mendapat pelayanan Sidi setelah kurang lebih 1 tahun di katekisasi. Sebagai orang tua, tentu sungguh kami bersyukur kepada Tuhan dan berbangga hati. Sekali lagi berbangga hati oleh karena kami mampu mengantarkan anak-anak kami untuk mendapat pelayanan Sidi hari ini. Kalau saya cari tahu apa sih makna esensi daripada Sidi itu sendiri, di sana beberapa referensi mengatakan bahwa Sidi adalah tanda dewasa secara iman, sehingga yang telah disidi mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri kepada Tuhan. Kami berbangga bahwa setelah anak-anak kalian semua berjanji di depan jemaat untuk mendidik dan membina, dan hari ini kami telah pertanggungjawabkan, kami telah mengantar anak-anak untuk bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Misalnya jangan lagi berharap untuk dibangunkan ke gereja ya yang lain ya. Semuanya sudah harus sadar diri untuk kebaktian. Ya. Itu berarti bahwa tanggung jawab yang ada di pundak kami selama ini kami pindahkan ke pundak anak-anak semua. Bertanggung jawab, saya ulangi, bertanggung jawab secara pribadi. Karena itu wajib hukumnya kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Keramat bidang PWG pribadi Ibu Yeni Solu yang telah mempersiapkan, menjadwalkan, mengatur sehingga katekisasi selama kurang lebih 8 bulan dapat terlaksana. Bahkan saya lihat sampai tadi malam selalu mendampingi anak-anak, khususnya dalam mempersiapkan acara hari ini.
terima kasih. Lebih khusus kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dan juga Ibu Evi, Bapak Andreas Pengbija dan yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan, yang telah membina, mengajar, mendidik, menasihati anak-anak kami sehingga hari ini mereka telah mendapat peneguhan sidi. Saya mau menitipkan satu firman Tuhan dari hambanya Amsal kepada anak-anakku sekalian dari Amsal 3 ayat 1, 3 dan 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Maaf, sedikit emosi. Mohon maaf, sedikit emosi. Saya ulangi, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada orang tua ke 16 anak sidi yang telah memperlihatkan kerjasama yang baik sehingga hari ini kita dapat mendukung terlaksananya sidi dewasa untuk anak-anak kita melalui tangan-tangan ibu bapak, kantong ibu bapak. Hari ini kita dimungkinkan untuk menjamu jemaat ala kadarnya makan siang sebentar. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang telah kita perlihatkan. Demikian yang kami dapat sampaikan. Jika kurang disempurnakan dan jika berlebihan mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih Bapak Martinus Bija. Selanjutnya penyampaian terima kasih dari PMG oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Shalom, selamat siang buat kita semua. Hari ini ada 16 anak-anak kita yang telah berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya menyatakan iman secara dewasa, atau yang lazim kita kenal dengan sebutan sidi. Setelah mereka belajar iman Kristen atau mengikuti katekisasi kurang lebih 8 bulan, tentu kami menganggap bahwa mereka sudah cukup, ya paling tidak bisa menjawab dan bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap siapa yang mereka imani, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sidi artinya pengakuan iman secara dewasa. Nah, ke-16 anak kita ini adalah orang-orang yang sudah dikategorikan sebagai jemaat dewasa. Mereka telah melewati lagi satu fase, dari fase anak-anak, anak sekolah minggu, madya atau remaja, kemudian melangkah ke fase
berikutnya, dan status mereka sekarang disebut sebagai anggota jemaat dewasa. Dalam konseling, saya sudah menegaskan kepada mereka dan mempertanyakan kepada mereka tentang arti dewasa. Bahwa dewasa itu tidak lagi sama dengan anak-anak. Pola dan cara berpikirnya harus berbeda. Kalau dulu seperti yang dikatakan Bapak Anok tadi, masih dibangunkan, sekarang tidak lagi. Ya, anak-anak itu pikirannya masih labil. Sementara orang dewasa itu dianggap sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dibuat dan mana yang harus ditolak. Itu orang dewasa. Bahasa lainnya, orang yang sudah bisa hidup mandiri. Saya tanya kepada mereka, rupanya mereka menjawab semua ya 100. Saya tanya, apa itu mandiri? Oh, bisa mengurus diri sendiri. Ya, betul. Kalian berjanji untuk mandiri kan? Jadi kalau selama ini Anok itu dibangunkan oleh bapak dan mamanya, sekarang kalau mau pergi ke gereja tidak perlu lagi. Kalau selama ini ya saudara Samuel ya disuruh Ibu Sarah untuk belajar, ya sekarang karena sudah dewasa tidak perlu lagi disuruh-suruh. Mama tahu apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Itu namanya mandiri. Tapi kalau misalnya sudah disidi, sudah didewasakan, sudah menjadi anggota jemaat yang dewasa, lalu semuanya masih diurus orang tua, ini berarti ya statusnya berubah, tapi pola hidupnya masih anak-anak. Mau dikatakan apa ini orang yang seperti ini? Ya tidak ada namanya. Ya saya juga bingung. Tapi ya bukan hanya mereka. Kita semua juga kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, mereka sudah belajar katekisasi sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan imannya kapan saja, di mana saja. Jadi, katekisasi itu adalah dasar pembekalan bagi mereka. Katekisasi itu tidak berhenti pada saat dikatekisasi atau belajar iman Kristen. Katekisasi, namanya katekisasi, belajar iman Kristen. Itu berjalan sampai kapanpun, sampai kita sampai hayat di kandung badan. Jadi kapan saja kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang ajaran Tuhan, seperti ikut ibadah, mendengarkan nasihat-nasihat dari siapapun, itu adalah bagian dari katekisasi. Jadi katekisasi itu tidak berhenti sampai pada saat orang mau disidi. Jadi kita semua ini sebenarnya masih tetap mengikuti katekisasi. Tapi kadang orang sudah tidak mau lagi ikut katekisasi karena dia beranggapan bahwa katekisasi itu hanya urusan ketika mau disidi. Makanya pelajaran tentang iman Kristen mohon maaf masih minus. Banyak orang yang mempertanyakan tentang imannya, sulit untuk menjawabnya karena kurang memahami inti ajaran daripada iman Kristen. Makanya bukan hanya mereka saja, tetapi kita semua masih terus belajar. Nah,
Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini mereka sudah menyatakan iman sebagai anggota dewasa di dalam gereja. Itu berarti mereka atau anak-anak kita ini sudah punya hak untuk dipilih dan untuk memilih menjadi pelayan-pelayan di dalam jemaat. Ya, makanya harus siap-siap, apalagi ke depan ini mau ada pemilihan majelis gereja. Ya siapa tahu kalian dipilih, ya tidak ada soal. Ya, jangan bilang saya ini masih muda. Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah bla 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 bla. Itu. Jadi harus siap. Kemudian yang terakhir, sebagai majelis gereja, mewakili majelis gereja, saya tentu mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selama ini sudah membimbing, mengarahkan anak-anak mereka bersama-sama dengan guru-guru agama di sekolah, juga bersama-sama dengan kami, hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, pendeta, penatua Syamas, dan pengurus-pengurus OIG lainnya. Sehingga anak-anak kita ini sudah boleh menyatakan iman secara mandiri. Kami mengucapkan terima kasih. Tapi itu tidak berarti kita bebas atau lepas tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, label kita adalah imam. Jadi ada panggilan imamat am dalam diri kita untuk terus menasihati, menuntun anak-anak kita walaupun mereka sudah dewasa. Jadi terima kasih untuk orang tua. Kemudian terima kasih untuk rekan-rekan majelis gereja, baik komisi ibadah yang sudah boleh menyelenggarakan acara ibadah peneguhan pada hari ini, maupun komisi PUJ yang sudah mengangkat tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak kita untuk dibina menjadi anggota gereja yang baik. Terima kasih juga kepada semua majelis gereja yang sudah memberikan perhatian kepada anak-anak kita sehingga terkait dengan CD hari ini semua sudah boleh dilaksanakan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang telah disepakati oleh majelis gereja sebagai pembimbing atau pengajar, baik Ibu Pendeta Yulia, Bapak Andarias Pombija, Ibu Evi Rantelembang, dan saya. Ya, terima kasih atas kerjasama yang baik bersama dengan komisi-komisi terkait sehingga ke-16 anak kita hari ini boleh menyatakan imannya secara dewasa. Ya, saya kira itu beberapa poin yang saya bisa sampaikan untuk kita semua, dan yang paling penting ialah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh kasih dan perkenaannya lah sehingga ke-16 anak kita boleh dituntun untuk menyatakan iman dewasa di hadapannya dan di hadapan jemaat Tuhan. Demikian penyampaian kami. Kurnia semangat. Terima kasih Pak Pendeta Amos Patadungan. Masih diharapkan kesabarannya sebentar. Ada sosialisasi dari PPGT untuk LKPD yang akan diadakan pada tanggal 21 sampai 23
Oktober 2022. Setelah itu sosialisasi dari tim kerja pemilihan majelis. Disilahkan PPGT. Cek. Yang singkat-singkat saja biar nggak kelamaan. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin cepat dan singkat saja. Mewakili teman-teman tim kerja LKPD 2022 dan pengurus PPGT Jemaat Keramat ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai pelaksanaan latihan kepemimpinan pemuda dasar atau LKPD. Jadi sedikit informasi, teman-teman pengurus dan tim kerja LKPD mendesain LKPD ini sebagai platform teman-teman untuk membentuk dan mempersiapkan diri menjadi pemuda yang siap diutus untuk melayani serta menjadi pemimpin seturut dengan perintah Allah. Jadi kegiatan tersebut akan dilaksanakan sebentar lagi pada tanggal 21 sampai 23 Oktober bertepat di Villa Bukit Berkat, Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Jadi untuk teman-teman remaja, CD baru atau anggota PPGT, kami sangat mengharapkan keikutsertaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Pendaftaran sudah dibuka melalui Google Form yang bisa diakses di beberapa grup dan Instagram PPGT seperti yang tadi diberitakan di Warta Jemaat. Atau bisa langsung menghubungi pengurus PPGT atau direct message ke Instagram PPGT di @ppgt-palingkeramat. Dan yang perlu digarisbawahi adalah Google Form yang disediakan itu bersifat wajib bagi peserta, panitia, undangan, atau siapapun yang akan datang ke lokasi LKPD dilaksanakan. Dan yang tidak kalah penting informasinya adalah kegiatan ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi sekali lagi dimohon untuk teman-teman untuk ambil bagian dalam kegiatan LKPD tersebut. Dan tidak lupa juga kami PPGT Jemaat Keramat meminta dukungan doa dari warga jemaat untuk kelancaran kegiatan yang akan kami laksanakan. Mungkin itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi pengurus atau tim humas LKPD di Saudari Aca Singkali, Kelvin Gilbert Kasiaheng, atau Ketua PPGT Diogi Limbu. Mungkin yang terakhir, dan mewakili PPGT Jemaat Keramat mengucapkan selamat juga untuk teman-teman yang baru CD. Selamat datang menjadi keluarga besar PPGT. Semoga kegiatan LKPD yang tadi saya sampaikan bisa menjadi momen penyambutan teman-teman CD baru menjadi bagian langsung dari keluarga besar PPGT Jemaat Keramat. Mungkin sekian, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mohon kesabarannya sebentar. Di luar ada lembaran untuk balon bakal calon majelis. Jadi mungkin setelah pulang kita boleh ambil. Di situ ada calon majelis dari keempat wilayah kita, Semper dan sebagainya. Jadi ditulis namanya di atas. Nama terus wilayah Semper umpamanya, contoh Semper atau mana. Terus di situ ada diaken dan penatua. Penatua ditulis di situ. Jadi ada di situ ditulis penatua 16, diaken berapa ini? Pokoknya ada tulisan di atas ya. Itu kita contreng ya. Dicontreng atau dilingkari. Ya, di sektor masing-masing. Jangan pilih sektor lain karena ini masih balon ya. Jadi dilihat sektor mana kita contreng atau ini Semper yang sudah dewasa atau sudah disidi. Setelah diisi di rumah, boleh diserahkan kepada koordinator wilayah masing-masing atau dibawa ke gereja, dikasih ke Ibu Lina sebagai tata usaha. Mungkin itu saja pengumuman dari pemilihan majelis. Jangan lupa diambil dan diisi di rumah. Beritahukan ke koordinator, boleh kita jemput ke rumah. Terima kasih banyak, selamat siang. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Demikianlah warta jemaat kita. Sebelum lagu penutup nanti, jangan kembali dulu karena masih ada doa makan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyi Besarlah Untungku.
demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan bubar dulu Bapak Ibu, masih ada, kita mau doa makan. Orang tua dan anak-anak yang baru di sini menyiapkan berkat